Kadang hidup tuh aneh ya. Kita udah nurut, sekolah, kuliah, dapat gelar, mungkin udah kerja juga. Tapi, kenapa rasanya malah makin bingung? Waktu kecil, kita pikir dewasa itu keren. Kita pikir pas udah gede, semua akan terasa jelas. Kita akan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ternyata, enggak. Yang datang justru adalah fase absurd, fase penuh pertanyaan, fase yang bikin kepala penuh tapi hati kosong. Fase itulah yang orang sebut dengan quarter life crisis. Awalnya saya juga nggak tahu apa itu. Saya cuma merasa capek, tapi bukan capek fisik. Ini tuh kayak capek mental, capek emosional, kayak lagi naik mobil tapi nggak tahu arah. GPS-nya error, dan kita cuma terus jalan biar nggak berhenti. Saya waktu itu usia 25. Lagi duduk di kamar kos jam 2 pagi, semua orang udah tidur, tapi saya masih melek. Bukan karena ngopi, tapi karena kepala saya nggak bisa berhenti mikir, apa saya salah jalan ya? Kok hidup saya kayak nggak kemana-mana? Apa semua orang juga ngerasain ini? Kita hidup di zaman yang gila cepat. Semua orang pamer pencapaian. Scroll TikTok atau Instagram, lihat temen sekolah udah punya bisnis, udah nikah, udah punya anak, udah tinggal di luar negeri, kerja di Big Four, baru umur 26 tapi udah bisa beli mobil. Dan kamu masih nanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya siapa sih? Quarter life crisis itu muncul diam-diam. Kadang kita nggak sadar kita lagi masuk ke dalamnya. Karena dari luar, semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi dari dalam, kita mulai mempertanyakan semua keputusan hidup yang udah kita ambil sejauh ini. Kayak puzzle yang potongannya nggak cocok. Kita ngerasa kok bukan gini ya seharusnya. Kita mulai mikir, dulu aku kuliah jurusan ini kenapa ya? Kok kerjaanku sekarang malah jauh dari passion? Atau jangan-jangan aku nggak punya passion sama sekali? Quarter life crisis bukan sekadar galau karena nggak punya pacar atau kerjaan nggak sesuai harapan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah titik ketika semua sistem keyakinan kita yang selama ini kita pegang mulai retak. Yang dulu kita anggap kunci sukses, sekarang nggak berlaku lagi. Yang dulu kita percaya sebagai impian, sekarang malah jadi beban. Dan yang lebih parah, kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Padahal, kita semua main di game yang beda, di level yang beda, dengan misi yang beda. Tapi tetap aja kita maksa buat adu cepat. Dari sini, banyak hal mulai bergeser. Kita jadi lebih sensitif, mulai mempertanyakan pertemanan, mulai mempertanyakan hubungan asmara, mulai mempertanyakan keluarga, bahkan agama. Kita jadi lebih suka menyendiri, lebih suka diam, dan kalau dipaksa ketawa, rasanya palsu. Tapi tahu nggak? Justru di momen-momen gelap kayak gitu, kita mulai belajar satu hal penting, bahwa hidup nggak harus selalu jelas sekarang, dan kita nggak harus punya semua jawaban hari ini. Quarter life crisis itu bukan kutukan, dia bisa jadi panggilan. Panggilan untuk berhenti, untuk refleksi, untuk jujur. Saya inget banget waktu itu saya ambil cuti 3 hari, nggak ngapa-ngapain, nggak buka email, saya cuma jalan kaki ke taman, bawa buku dan kopi. Dan untuk pertama kalinya saya nanya ke diri saya sendiri, kalau aku nggak harus membuktikan apapun ke siapapun, aku mau ngapain? Jawabannya nggak langsung muncul, tapi pertanyaan itu ngebuka pintu ke arah yang lebih otentik, lebih jujur, lebih manusiawi. Kita sering takut kalau kita kehilangan arah. Tapi sebenarnya kehilangan arah itu normal. Karena itu tandanya kita udah mulai sadar kita selama ini jalan bukan dengan peta kita sendiri. Saya pernah ngobrol dengan teman yang kerja di industri yang wow banget. Gajinya 2 digit, kantor di SCBD, tiap hari bawa laptop mahal, pakai blazer rapi. Tapi waktu ngobrol di kafe, dia bilang, gue iri sama lo, bisa kerja dari mana aja, bisa explore. Dan saya bilang, serius lo iri? Gue justru pengen stabil kayak lo. Kita sama-sama pengen jadi orang lain. Padahal, quarter life crisis itu juga tentang rekonsiliasi, berdamai, dengan masa lalu, dengan ekspektasi, dengan diri sendiri. Kalau kamu hari ini ngerasa hilang arah, aku mau bilang ini, kamu nggak sendiri. Ribuan, bahkan jutaan orang di luar sana juga lagi bertanya-tanya. Dan mereka juga belum tahu jawabannya. Yang penting sekarang bukan tahu semua jawaban, tapi berani terus berjalan, meski pelan, meski ragu, asal tetap jujur. Mungkin kamu bisa mulai dengan 3 hal ini. Tulis 1 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Bukan pencapaian besar, tapi hal sederhana. Bisa makan, bisa ngobrol sama sahabat, bisa tidur nyenyak. Tulis 1 hal yang bikin kamu penasaran. Mungkin nggak langsung jadi karir, tapi bisa jadi petunjuk. Tulis 1 kebohongan yang udah lama kamu ceritain ke diri sendiri. Misalnya, kamu bilang ke diri sendiri kalau kamu nggak berbakat. Padahal mungkin kamu belum coba cukup lama. Hidup nggak harus instan. Semua orang punya waktunya. Dan kamu nggak ketinggalan. Kamu hanya sedang mengatur ulang kompasmu. Dan itu nggak apa-apa. Karena kadang satu-satunya cara buat nemuin arah adalah dengan sempat tersesat dulu. Kalau kamu merasa episode ini nyentuh atau kamu pengen share kisahmu, DM aku. Kita semua lagi belajar sama-sama. Dan ingat, kamu nggak harus buru-buru. Karena hidup yang bermakna
nggak pernah datang dari kecepatan, tapi dari kejujuran.